Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak terdengar enggak jemaah? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ini ngapain kameranya diangkat? Kita mau dengerin kajian apa mau? Baik, taruh kameranya, kita kajian ya. Ana sebenarnya agak sedikit sedih masuk masjid ini tadi ya. Kenapa? Jamnya Islamic Center yang menjadi markas umat Islam, jamnya nggak cocok. Di belakang cocok, insya Allah. Cuma ustadznya ngelihatnya ke sana, nggak ngelihat ke belakang. Khotib kalau ceramah ngelihat ke jamaahnya dia. Baik. Ada satu PR umat Islam. Ana sudah keliling di berbagai kota di Indonesia. Ternyata penyakit itu nggak berbeda. Penyakit itu di sound system. Iya. Kita peduli dengan bangunan yang megah. Kita ingin jamaah merasakan kenyamanan. Tapi ternyata suara yang menjadi sarana dakwah nggak sampai. Kalau antum ke tempat-tempat maksiat, kadangkala suaranya lebih indah, suaranya merdu sekali. Tapi masjid, ya entah apa sebab. Mungkin ada yang lupa. Maka bagi yang mau bangun masjid, nanti yang pertama dipikirkan bagaimana suara bisa sampai kepada semua yang hadir di masjid. Ada yang tiup-tiup mic di belakang kayaknya. Baik. Antum dengar nggak suara? Dengar, Bapak dengar? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau gitu anak izin minum dulu ya Mak, karena antum dengar suara anak. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi perhatian semua manusia. Masalah apa? Rizki. Antum lihat sebagian orang yang hadir di sini bukan orang Lampung, tapi orang Jawa. Antum orang mana? Aslinya? Iya. Bengkulu. Jauh banget tuh. Ngapain ke sini? Oh, lahir besar di sini. Baik, antum Madura. Ada orang Madura di sini jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang sebenarnya membuat mereka datang ke tempat ini, meninggalkan tanah kelahiran mereka? Cari rezeki. Ahibati fillah,
Masih saja kita melihat orang-orang yang kebingungan mencari rizki. Bingung. Bahkan ada yang mengantarkannya jadi percaya kepada benda-benda gaib. Ana punya paman. Dulu pernah cerita sama ana. Dia biasalah orang yang jadi pikiran dia rizki. Dia cerita, nih ada fulan. Dia itu mengetahui tempat lantakan-lantakan emas peninggalan Nabi Sulaiman. Tapi dijaga sama jin. Kemudian sudah ada yang bisa membawa beberapa pecahan lantakan emas itu. Terus ana ngomong sama anak punya paman. Terus gimana untuk mendatangkannya? Ya kita harus bayar. Loh. Kalau harus bayar untuk mendatangkan emas itu, berarti dukunnya cari apa? Cari rizki dia, cari duit dari antum. Berarti dia nggak bisa tuh mendatangkan itu emas, tapi kita dibodoh-bodohin dia mah. Masih sering mendengar yang namanya investasi bodong. Kita juga nggak berhenti itu berita adanya manusia-manusia yang menggandakan uang. Antum percaya nggak? Tapi ada yang percaya. Sehingga pemerintah itu capek untuk memberikan penyadaran, ya, pengarahan, pencerahan. Masya Allah. Hidup jangan. Nah, karena masih ada yang percaya dengan orang-orang yang bisa menggandakan uang. Terakhir yang menjadi berita nasional di Jawa Timur, Dimas Kanjeng, yang bisa menggandakan uang sampai datang orang dari luar Jawa, datang ke sana bawa duit 200 miliar. Karena ceritanya 1 juta bisa jadi 10 juta. Kalau 200 miliar bisa jadi berapa jemaah? 2 triliun. Sampai orang kaya pun terpedaya. Urusannya dunia, cari rizki, cari uang. Masih ada yang percaya dengan ritual-ritual di gunung, di gua, di lautan. Yang kalau ditanya tujuannya nyari rizki. Ada yang menghamba kepada berhala. Ada yang cari berkah kepada binatang ternak. Binatang simpan, ditaruh di dagangannya dengan keyakinan bisa mendatangkan pelanggan dan pembeli. Ahibati fillah, di mana sih rezeki kita? Kalau memang itu yang menyebabkan anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah keluar negeri untuk cari rezeki. Sebagian saudara-saudara kita merantau ke Malaysia. Sebagian merantau ke Taiwan, ke Korea, ke Arab Saudi. Selalu alasannya mengais rezeki. Di mana rezeki kita? Ada orang yang pulang merantau gak dapat apa-apa. 10 tahun di Australia, pulang ke sini jadi kuli. Ana ingin mengajak antum semuanya untuk mendengarkan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29 Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Kita bahagia jamaah. Akhir-akhir ini kita melihat masyarakat Indonesia mulai peduli dengan menghafal Al-Quranul Karim. Rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah Al-Quran, lomba-lomba menghafalkan Quran, sampai kita melihat ada hafidz cilik yang mungkin di masa ana dulu, ana lulus SD, mungkin cuma hafal 5 surat. Sebagian orang tua kita nggak bisa baca Quran. Masa itu, masa sekarang malu orang nggak bisa baca Quran, anak malu. Ini Quran penuh dengan berkah. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadabburi ayat-ayat Quran ini. Bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, bukan hanya bagus-bagusan suara, bukan. Allah katakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi. Apa artinya mentadabburi? Memahami maknanya, menggali rahasia-rahasianya, dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Quran bukan hanya pajangan di tembok. Berapa banyak rumah umat Islam yang ada kaligrafi Arabnya. Bahkan itu menjadi simbol, ini rumahnya muslim, kelihatan itu ada kaligrafinya. Coba tanya sama yang punya rumah, apa bacaannya? Kadang-kala wallahu a'lam bishawab. Tapi bagus ini Ustaz. Iya. Nah, ada yang bisa membacanya, tanyakan kepada dia apa makna dan artinya. Ahibati fillah, Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi itu ayat-ayatnya, bukan hanya membacanya. Sering kita menghadiri acara yang dimulai ya sebelum kita mendengarkan atau masuk kepada acara inti, kita akan mendengarkan ayat-ayat Quran. Ya, kita diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca. Tujuannya supaya kita mentadabburi. Penuh berkah, iya. Tapi kalau engkau, Insya Allah. Tapi kalau kita tidak mentadabburinya, gimana kita akan dapat berkah? Wali, Masya Allah. Ada apa ini? Kata Allah, waliyatadzakkar ulul albab, agar orang-orang yang punya akal itu mengingat. Jadi ditadabburi, diingat, diamalkan dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan rizki? Kita sering baca ayat-ayat rizki dalam Al-Quranul Karim, tapi hati kita tidak hadir di sana. Sebagian kita ketika masuk bulan Ramadan, dia hatam 3 kali, dia hatam 10 kali, Masya Allah. Tapi dia tidak mentadabburinya. Seharusnya orang yang baca Quran 1 ayat bertambah keimanannya, 2 ayat tambah lagi keimanannya. Gimana kalau 1000 ayat yang dia baca? Gimana kalau 2000 ayat yang dia baca?
Tapi kadangkala kita melihat orang-orang yang hafal Al-Quran tidak tampak pada dirinya tanda-tanda keimanan tersebut. Kenapa? Karena dia hanya membaca hurufnya saja. Di surat Az-Zariyat. Nah, ini yang ana ingin mengajak antum untuk mentadabburinya. Surat Az-Zariyat dari awal sampai ayat 22. Kenapa perlu ditadabburi? Sejatinya Quran dari awal sampai akhir kita tadabburi. Tapi ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawwabin, bahwasanya ada seorang ahli bahasa, orang yang dekat sama raja pada waktu itu, Harun Ar-Rasyid, yang bernama Al-Asma'i, Abdurrahman Al-Asma'i. Dia habis keluar dari Masjid Jami di kota Basrah. Dia keluar jalan kaki, tahu-tahu bertemu dengan orang Arab Badui sedang naik ontanya. Berpapasan dengan Asma'i, tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata dia. "Mimmanil qaum?" "Dari mana engkau?" Dia ceritakan, "Aku dari kabilah Bani Asma." "Engkau datang dari mana?" kata dia. "Aku baru datang dari tempat yudla fihi kalamur rahman." Dia baru datang masjid. Diceritakan, "Aku baru datang dari tempat yang di sana dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, kalamur Rahman, firman Allah Azza wa Jalla." Orang Badui ini bertanya, "Awalir kalamun yatsamiyun?" Apakah Allah memilih ucap baca? Dia nggak pernah dengar. Sekarang kita bisa buka Quran, kita bisa baca Quran 24 jam. Naik mobil bisa, naik motor, Masya Allah kita bisa dengerin tuh Quran. Di masa itu banyak daerah-daerah terpencil di padang pasir. Mereka Muslim, bapaknya Islam, tapi ilmu kadang-kadang nggak sampai ke sepucuk. Kecuali kalau mereka berangkat ke kota. Sekarang pun di Indonesia masih ada daerah-daerah pedalaman yang mungkin Islam belum sampai kepada mereka. Nih, akhirnya Asma'i mengatakan, "Na'am, iya. Iqra alayya, bisa kau bacakan kepadaku." Dia lagi naik onta, "Turun kau kalau mau dengarkan Quran." Akhirnya dia turun dari onta. Dibacakan oleh Asma'i ini surat Az-Zariyat dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa. Terus al-hamilati biqarra sampai kepada ayat 20. Ayat 20 mengatakan, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ciptaan-ciptaan Allah yang maha dahsyat, yang merupakan tanda kebesaran Allah, tanda keesaan Allah buat orang-orang yang yakin.
lihat ada gunung-gunung. Bagaimana itu tumbuhnya? Kita lihat manusia sebagian membakar hutan. Untuk apa? Untuk menanam. Baik, bakar hutan untuk menanam. Ketika engkau menanam, siapa yang menumbuhkan tanaman itu? Allah. Yang engkau bakar, siapa yang menumbuhkan tanamannya? Allah Azza wa Jalla. Wallahi jamaah, kita tahu bahwasanya bumi ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di diri kalian, di tangan kita yang bisa bergerak. Di tubuh kita ada darah yang mengalir. Kedua mata kita. Kenapa di sini letaknya? Kok tidak seperti ayam di sebelah kanan dan kiri, tapi di depan? Kenapa hidung ini ada di sini? Kenapa telinga di sini tidak ada di sini? Kira-kira kalau ada manusia yang lahir telinganya di atas, kalau hujan gimana aja? Subhanallah. Kenapa nih bulu alis gak seperti bulu rambut? Kalau bulu alis antum seperti bulu rambut, setiap berapa hari antum cukur. Aduh, dia cukur lagi, cukur lagi. Subhanallah. Antum lihat kuku antum. Kenapa kuku itu kok terus baru? Terus tumbuh keluar, kita potong keluar. Kenapa gigi kok gak seperti kuku? Kira-kira kalau tumbuh gigi antum seperti kuku, subuh antum bangun mangap jemaah. Kenapa? Karena giginya tumbuh tambah panjang. Subhanallah. Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalian lihat pada diri kalian sendiri. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, masih mencari rizki kepada benda-benda, menghambakan diri kepada berhala, kepada pepohonan. Lalu Allah katakan wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu rizki kalian. Di mana rizki kita? Di atas sana. Di sana Allah Azza wa Jalla yang mengatur rizki, yang menentukan fulan akan jadi orang kaya, fulan akan mati di rumah sakit. Antum pernah melihat orang sakit parah di rumah sakit, tahu-tahu sehat aja. Keluarga pada senang semua lihat bapaknya sehat. Awak dipuji Allah. Ibu kepingin apa ibu? Ibu kepingin apa? Ibu kepingin kelengkeng nak. Masya Allah. Siap ibu. Bawa kelengkeng satu keranjang. Ibunya makan 2 biji mati. Memang ada 2 kelengkeng dalam catatan rizkinya yang belum dia makan. Belum dia makan. Harus sampai itu rizki. Antum gak bakal mati sampai rizki antum selesai semuanya. Maka Allah katakan wa fis sama, rizki kalian tuh di langit. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menurunkan hujan. Antum bisa lihat Sumatera ini mungkin akan hilang jemaah ketika tidak turun hujan 10 tahun. Antum bisa bayangin kalau di Sumatera tidak turun hujan 10 tahun, masihkah ada orang yang tinggal di Sumatera? Hutan-hutan terus terbakar sampai habis. Allah yang menurunkan air. Allah tuh yang mematikan
kebakaran hutan. Ada teman-teman yang kerja di kebakaran hutan, dia cerita di Jambi, dia cerita, Ustaz, sebenarnya usaha manusia mematikan kebakaran hutan itu hanya 1%. 99% nunggu hujan turun. Itu yang kita tunggu. Kalau nggak turun, habis. Ahibati fillah, nih orang Badui ketika mendengar Asma'i membacakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dia katakan, ini betul Allah yang mengatakan. Iya, kata dia. Asma'i mengatakan, orang Badui ini ngomong, tolong pegang. Ontanya berdiri ya. Langsung disembelih ontanya. Ontanya disembelih, bismillah. Onta itu dipotong dalam kondisi berdiri. Sembelih, nggak dikulitin sama dia, nunggu ngulitin lama. Sama dia dipotongin dalam kulitnya. Dipotongin kulitnya, dia ngomong tolong bagikan, kan ada orang yang lewat datang dibagiin semua itu. Kemudian dia pergi, meninggalkan Asma. Sambil dia membaca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dia baca. Kata Asma'i, ajib, kata dia, ana bertahun-tahun baca ayat ini tapi tidak tersentuh seperti dia tersentuh. Itu yang harus kita sadari. Pernah ada seorang punya toko di pasar. Kadangkala pasar ini kebakarannya. Antum dengar berita pasar kebakaran. Ada yang mengatakan dibakar, ada yang memang kebakaran sendiri, wallahu a'lam. Ada satu orang dikasih tahu, Mas, kamu punya toko kebakaran. Ditanya, kebakarannya sampai ke langit enggak? Oh ya enggak lah, kata. Alhamdulillah, karena rizkiku di sana, bukan di sini. Yang terbakar bukan rizkiku. Antum punya mobil hilang bukan rizki antum. Antum punya motor hilang bukan rizki antum. Rizki nggak bakal hilang. Suaranya jadi hilang ya. Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Allah yang mengatur rizki, jemaah, bukan manusia, bukan pejabat negara. Kadangkala antum dipecat dari tempat kerja antum. Antum berpikir mana? Rezeki antum ada di sana. Oh iya, selesai jemaah. Ahibati fillah, semua dijamin rezekinya. Tapi kenapa masih ada yang susah tidur memikirkan rezeki? Karena antum nggak yakin. Itu penyakit. Kita kadangkala lebih yakin dengan yang di kantong kita. Hubungan kita. Nikah. Kemarin ada seorang yang cerita jamaah, Masya Allah. Dia persiapan nikah. Kemudian dia sudah bawa tuh uang jamaah. Orang kaya ini jamaah. Taruh di mobilnya, ternyata itu uang sama mobilnya dibawa kabur sama supirnya. Orang yang paling dia percaya bawa kabur uang dia dan mobil. Tahu rezeki antum bukan yang hilang. 6. Katakan wa fil rizq
yang beri Allah Azza wa Jalla. Sapinya rezeki enggak dia jawab. Sapi itu enggak pernah sekolah. Pernah antum lihat sapi masuk SD gitu, saya mau sekolah soalnya kenapa? Nanti saya kan mau nikah, nanti punya anak, gimana nyari rezekinya? Enggak ada. Antum pernah lihat anak ayam berangkat sekolah? Lihat, kok enggak sekolah? Nanti gimana kalau besar cari makannya? Semua punya rezeki. Semua ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala rezekinya lewat sebagian manusia ya Allah jemaah. Dia beli burung, taruh di kurungan. Seharusnya burung itu cari makan di mana? Terbang dia cari makan sendiri. Gara-gara antum yang kuliah sampai S3 kasih makan burung. Tiap pagi kasih makan burung. Kata burung, suruh siapa naruh anak di kurungan? Seharusnya anak cari makan sendiri. Dan itu yang terjadi dengan manusia. Semuanya ditanggung rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Semut pun, ikan pun. Datang manusia kasih makan ikan. Kalau ikan itu mungkin bisa percaya, ya suruh siapa engkau naruh anak di kolam. Coba ditaruh di sungai. Kan engkau tidak pernah kepikiran ngasih makan anak. Tapi memang rezeki itu ikan lewat kita. Kita yang kasih makan. Tapi tanggungan Allah semuanya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah tuh tahu kemana dia akan pergi nantinya. Allah tahu kapan dia lahir, kapan dia mati. Kadangkala ada seorang anak, Masya Allah, tampan sekali. Ada seorang putri cantik sekali. Ini orang tuanya sudah mempersiapkan masa depan itu putri. Orang tuanya sudah mulai menabung. Dia beli perhiasan. Nanti Ustadz buat kalau dia besar untuk menikah dia. Umur 10 tahun mati. Karena itu perhiasan bukan rizkinya dia. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu udah berada dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Nyata semuanya, jemaah. Ahibati fillah. Sebelum kita hadir di muka bumi ini, tatkala kita berada di perut ibunda kita, umur 120 hari, Allah kirim malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian malaikat ini meniupkan ruh. Ditiupkan. Umur berapa? Umur berapa? 40 hari kali 3. Ya 120 hari jemaah. Betul. Antum kalau ustadznya salah, salahkan jemaah. Umur 120 hari. Kemudian wa yu'mar bi arba' kalimat. Lalu malaikat ini disuruh untuk mencatat 4 keputusan dia. Bikatbi rizkihi. Untuk nulis rizkinya. Subhanallah jemaah. Ada orang yang ya secara pendidikan jangan ditanya, lebih dari yang lainnya. Mungkin dia sampai doktor. Ada satunya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau antum berpikir rizkinya lebih banyak yang mana aja? Oh yang doktor lah Ustaz. Masa ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Iya, yang dokter kerja sama dia. Ini bosnya. Bosnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mungkin terjadi, mungkin jemaah. Karena rizki itu dicatat nggak ikut ilmu antum. Jangan dipikir kalau antum kuliah rizkinya lebih banyak. Antum pernah lihat di sebuah ya restoran yang punya itu lulus SD, yang kerja lulus SMA. Pakai ijazah daftar dia kesana. Yang punya nggak pernah pakai ijazah buka usaha. Rizki.
Bukan berarti anak katakan kalau gitu nggak usah belajar. Ustaz, belajar. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Tapi konteks kita berbicara rizki. Supaya jangan sampai antum putus asa. Ketika antum kuliah S2 melihat fulan yang lulus SMA sukses. Antum tidak sukses. Dia lulus SMA. Bisa punya usaha ini itu. Subhanallah. Itu bicara rezeki. Ada menteri yang tidak lulus SMA. Iya. Mantan menteri. Tidak lulus SMA punya pesawat. Yang nyupir pesawat harus kuliah. Harus kuliah. Supaya bisa nyetir pesawatnya dia. Ahibati fillah. Yang pertama ditulis rezekinya. Yang kedua ajalnya. Yang ketiga amalnya, kemudian nasib dia. Dia masuk surga atau masuk neraka. Semuanya udah ditulis, iya. Terus tugas kita beramal. Antum jangan kalau sudah ditakdirkan Ustaz, terus ngapain Ustaz? Ya kerja antum. Antum jangan melihat ada air di pot antum, kan udah ditulis ana akan haus atau tidak haus. Ini ada air, ya minum airnya kalau haus. Artinya kita diperintahkan untuk menjalankan sunnatullah dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, ketika kita yakin bahwasanya yang mengatur rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Kalau seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk menghalangi antum mendapatkan rizki antum. Ada orang yang Masya Allah antum kepingin kuliah. Seluruh orang di kampus kepingin antum tidak diterima. Kalau Allah tentukan antum diterima, antum diterima. Rasulullah SAW menanamkan iman ini kepada para sahabatnya. Terus jamaah, siapa yang bisa menghalangi rezeki kita? Ya enggak. Salat baca zikir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana. Ya Allah, enggak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Seperti itu ketentuannya. Di surah An-Nahl ayat 75. Kembali ana mengajak antum untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Khususnya berkaitan dengan rezeki. Nah, di surah An-Nahl ayat 75 Allah memberikan contoh. Karena kita melihat di muka bumi ini jamaah, yang percaya sama Allah bahwasanya Allah itu esa berapa orang? Penduduk bumi berapa sekarang? Mana kasih hadiah yang tahu? Nah, 7 miliar lebih. Antum udah ngitung. Terus tahu dari mana? Berita dari mana? Akurat apa enggak? Wallahu a'lam. Anak kasih hadiah tuh, masya Allah. Anak juga wallahu a'lam isinya apa enggak tahu. Kira-kira 7 miliar lebih, ya. Jumlah yang percaya bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 1,6. 1,6. Sisanya ada yang percaya Tuhan itu 3. Ada yang percaya Tuhan itu nggak terhitung. Macam-macam sudah kepercayaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Mereka tetap hidup. Di surah An-Nahl ayat 75 Allah memberikan
Masya Allah. Masih jam 1:10. Kenapa sudah azan jemaah? Baik, kita sholat dulu jemaah. Setelah sholat kita lanjutkan. Ana minta sholat ba'diyahnya setelah kajian atau di rumah. Iya, maksudnya setelah kajian.